Selamat siang Pak Dudung. Iya. Ya, ada hal penting apa nih? Begini Pak, dalam kesempatan ini saya ingin meminta bantuan kepada Bapak untuk menjadi observer saya nanti pada saat percakapan melakukan podcast sama Pak Asep. Bisa. Siap untuk membantu, kita saling membantu ya dalam melaksanakan coachingnya Pak Dudung terhadap coaching Pak Asep. Saya siap berperan sebagai observer, begitu kan? Iya Pak, begitu. Baik, nanti pada saat mengamati kegiatan di coaching nih harus ada indikator ya, kriteria penilaiannya. Itu bagaimana? Benar Pak, harus ada. Tentu nanti saya kembangkan lagi. Ya, menurut Bapak nih, menurut Bapak rubrik penilaian percakapan coaching seperti apa yang harus dimunculkan pada saat coaching? Untuk masalah percakapan coaching jelas kita harus menggunakan alur Tirta ya, dengan percakapan yang dimana percakapan tersebut harus memunculkan tujuan, kemudian identifikasi, rencana serta tanggung jawab ya harus ya. Untuk skala penilaian nih yang diharapkan baru nih, penilaiannya apakah Bapak akan menggunakan penilaian skala angka atau yang lainnya? Tentu kalau secara pribadi saya ingin menggunakan skala angka ya bagus ya, karena skala angka itu memudahkan saya untuk melihat sejauh mana level keberhasilan saya terhadap kegiatan nanti ya bagus. Ya pakai skala angka. Baik kalau begitu, kalau boleh tahu nih Pak Dudung, ya kalau boleh tahu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh kami sendiri? Tentunya untuk saat ini jelas ya kompetisi coachingnya kan ada 3 ya, kehadiran penuh ya. Yang kedua mendengarkan aktif, kemudian juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Itu ya tiga kompetensi di coaching. Sekali Pak, namun nih dari ketiga kompetensi ini nih, kira-kira potensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nanti? Ya kalau kita lihat dari kompetisi coaching tersebut kan semuanya juga bagus ya, semua juga harus diterapkan ya bagus ya. Tetapi kalau yang paling utama di sini menurut saya pilihannya itu kompetisi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya bagus ya. Karena dengan pertanyaan yang berbobot itu mampu mengembangkan kompetisi. Pertanyaan berbobot ya yang Bapak akan lebih spesifik. Baik Pak Dudung, selanjutnya adakah nih indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Dudung? Ya, iya Pak, tentu ada lah Pak indikator yang ingin saya capai dari kegiatan ini. Yang pertama, percakapan ini kan harus berisi dengan kata-kata kunci yang teramat dan percakapan yang dimana percakapan tersebut dapat salah satunya menunjukkan pertanyaan yang diajukan coach harus mampu membuat coaching mengingat ya Pak, mengingat dan kembali terhadap kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sebelumnya. Yang kedua juga harus memikirkan serta merangkai fakta apa yang terjadi pada diri coach tersebut ya. Kemudian juga kalimat yang diajukan coach juga harus terbuka ya, jangan sampai tertutup pertanyaan-pertanyaannya ya Pak Agus. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga jangan terlalu tergesa-gesa, harus dihadapi dengan santai, tenang gitu ya Pak Agus ya. Dalam waktu yang cepat tetapi tepat pula ya Pak Agus. Bagus sekali Pak. Jadi dengan indikator tersebut akan sangat mudah ya bagi kita untuk mengevaluasi pengembangan yang dilakukan. Iya. Baik, rencananya kapan nih Pak Asep akan melakukan akan melakukan coaching Pak Asep? Iya Pak, kalau untuk menurut rencananya kemungkinan hari ini langsung Pak Asep bagus ya, rencananya hari ini juga karena dari kemarin saya sudah mencoba menghubungi Pak Asep supaya bisa hadir pada hari ini ya, supaya ya jangan lama-lama lah kalau ingin Pak menyelesaikan satu permasalahan itu, apalagi selama belajar di sekolah. Ya, bagus sekali itu Pak. Sangat luar biasa ya, jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan atau hal yang ingin segera ditingkatkan ya Pak. Iya. Tidak perlu menunggu lama lagi ya. Oke, kalau begitu selamat bekerja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Asep, gimana? Sehat. Alhamdulillah ya, hari ini bisa hadir Pak Asep sesuai dengan jadwal kita yang sudah direncanakan ya Pak Asep. Iya betul Pak Dudung. Kalau boleh saya tahu apa ya tidak biasanya Pak Asep meminta saya untuk hadir di sini ya Pak Asep, kita ngobrol-ngobrol. Iya Pak, begini Pak, memang saya sering ada permasalahan Pak dalam proses pembelajaran Pak pada semester sekarang. Itu sepertinya anak-anak itu kurang tertarik Pak dalam proses pembelajaran. Iya. Seperti itu Pak. Memang rencananya ke depan itu untuk semester 2 Pak, saya itu akan menggunakan berbagai model pembelajaran. Oh, jadi ini kita fokus khususnya untuk pembelajaran di awal tahun semester 2 ya Pak Asep, dengan menggunakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi mungkin dari semester 1 ya Pak Asep ya. Betul. Memang saya juga ingin dari perbincangan sekarang itu mau menemukan solusi yang terbaik Pak. Sehingga anak itu dalam proses pembelajaran itu bisa menjadi lebih aktif, interaktif di sana, dan nilai-nilai juga bisa lebih baik lagi daripada semester yang sekarang. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang pasti dari semester 1 ke semester 2, hasil sangat perubahan positif sekali ya Pak Asep ya. Kalau boleh saya tahu ya Pak Asep, pada saat Pak Asep mengajar di semester 1 ya, metode pembelajaran seperti apa yang dikerjakan Pak Asep pada semester 1 Pak Asep? Kalau untuk metode itu saya biasanya menggunakan ceramah Pak yang paling dominan itu Pak. Iya. Nah, terus juga saya menggunakan penugasan terhadap anak. Ya seperti itu saja Pak. Ya, makanya Pak Asep ya kalau ceramah sama penugasan ya. Tapi kalau Pak Asep pikirkan secara pribadi Pak Asep, ada tidak model pembelajaran lain yang mungkin bisa dikuasai oleh Pak Asep? Kalau untuk model lumayan banyak Pak. Itu ada iya. PBL, PJDL, Iya. Discovery Learning, Iya. Jigsaw, terus Contextual Learning, dan masih banyak lagi ya masalah. Iya, bagus sekali, nanti banyak sekali yang dikuasai oleh Pak Asep ya terkait dengan model-model pembelajaran tersebut. Tetapi dari model pembelajaran tersebut, model pembelajaran yang memang paling dikuasai oleh Pak Asep itu model apa ya? Kalau untuk model Pak, karena memang saya pernah melakukan model pembelajaran dengan menggunakan PBL berbasis masalah. Jadi mungkin akan itu yang akan saya terapkan ke depannya. Karena memang saya sudah memahami dalam model tersebut. Model PBL bagus sekali kalau Pak Asep sudah bisa memahami model PBL tersebut. Tentu itu merupakan kekuatan ya Pak Asep ya. Jika Pak Asep menggunakan model PBL tersebut, kekuatan apa yang bisa Pak Asep gunakan untuk mengharuskan keaktifan siswa dalam akhir pembelajarannya Pak Asep? Iya, kalau untuk kekuatan memang saya akan tetap menerapkan model PBL. Karena memang kalau PBL itu kan berbasis masalah. Jadi dari permasalahan yang dihadapi sama siswa itu seperti apa, dan juga nanti kedepannya solusi yang terbaik untuk siswa itu seperti apa. Jadi rangkaian dari pembelajaran model PBL itu akan terterapkan pada pembelajaran di kelas itu Pak, sehingga anak-anak itu menjadi lebih aktif di sana Pak, lebih interaktif juga, karena memang anak-anak dituntut untuk berpikir kritis Pak di sana. Bagus melihat ya Pak Asep ya. Kira-kira ada tidak ya Pak Asep yang dapat membantu murid supaya pembelajaran tersebut tidak membosankan lah Pak Asep? Kalau untuk tidak membosankan Pak, sebagai bahan pendukung saya akan menggunakan beberapa media Pak. Seperti contoh media itu dengan video pembelajaran ya, PPT atau gambar ya PPT ya, itu sangat bagus sekali ya Pak Asep ya. Karena dengan seperti itu kan murid kita bisa melihat secara langsung, bisa mendengarkan secara langsung ya Pak Asep. Tentu kita juga bisa melihat keaktifan peserta didik kita ya Pak Asep. Kalau dilihat ya oleh Pak Asep, skalanya untuk saat ini ya Pak Asep, kira-kira skalanya berapa ya Pak Asep kalau diperhitungkan dari 1 sampai 10?
Kalau untuk skala Pak, mungkin saya masih pada posisi 5 Pak. 5 ya. Karena memang saya masih ragu-ragu Pak jika dalam penerapan model PPL untuk di kelas saya sekarang. Iya. Karena masih bingung Ya. menerapkannya seperti apa untuk tahun pelajaran yang sekarang kelas sekarang yang saya hadapi. Iya. Ini baru 5 ya berarti ya, masih abu-abu ya, masih Iya. rencana lah gitu. Tetapi setelah nanti menerapkan proses pembelajaran PBL tersebut, kira-kira berapa kira-kira menurut Pak keinginan untuk meningkatkan ini Pak? Kalau untuk meningkatkan, kalau dilihat dari angka Pak, itu saya targetkan ke angka 10 Pak. Itu yang paling maksimal sekali Pak. Iya bagus ya. Mudah-mudahan bisa tercapai di sana. Mudah-mudahan bisa tercapai di sana. Nah, tadi kan sekolahnya sangat bagus sekali ya sampai situ. Tapi tentu melihat yang potensi yang dimiliki oleh Pak Asep sendiri ya, itu kan kita juga harus memiliki kondisi ya. Kira-kira pada semester kedua nanti ya, rencana Pak Asep nanti untuk mencapai tujuan tersebut seperti apa ya Pak Asep? Untuk rencana Pak, itu saya akan mencoba membuat RPP terlebih dahulu Pak. RPP terlebih dahulu dan juga media-media yang akan saya siapkan terlebih dahulu Pak. Karena memang dengan adanya RPP sebagai panduan saya untuk mengajar di kelas dan sebagai pendukung media ajaran pun itu akan lebih memudahkan saya untuk menerapkan pembelajaran PPL. Nanti ya pada semester nanti bagus sekali Pak Asep itu sudah, semoga rencananya bisa terlaksana dengan baik ya Pak Asep ya. Tetapi kalau saya mungkin tentu rencana tersebut ada jangka waktunya juga ya Pak Asep ya. Kira-kira jangka waktunya untuk mencapai tujuan tersebut berapa lama ya Pak Asep ya? Kalau saya kira Pak, 2 minggu itu cukup Pak. 2 minggu. Karena memang kalau berbasis masalah itu kan terurai dari permasalahan yang ada pada siswa dan kita mencarikan solusi yang terbaik untuk siswa dalam proses pembelajaran. Ya 2 minggu cukup ya Pak kalau memang ya. Saya rasa itu cukup. Ya bagus sekali kalau 2 minggu. Mudah-mudahan bisa tercapai juga ya 2 minggu tersebut. Tetapi memang Pak Asep, kalau selama 2 minggu tersebut kan pembelajaran menggunakan PPL ya Pak Asep, untuk ukuran keberhasilannya dalam melakukan pembelajaran tersebut seperti apa Pak Asep ya? Kalau untuk ukuran keberhasilan Pak, itu anak-anak menjadi lebih aktif, kreatif di sana. Ya, sehingga nilai yang diharapkan itu mencapai target yang sudah ditetapkan pada awal ajaran baru itu Pak. Kalau memang saya inginkan itu nilai itu terus naik Pak, dibandingkan dengan semester sekarang. Jadi ada perubahan ya Pak Asep, dengan perubahan dari awal semester 1 hanya menggunakan ceramah dan diskusi. Nah diharapkan nilainya kan 65 ya Pak Asep, dengan menggunakan proses pembelajaran PBL ini diharapkan meningkat ya 89, apalagi 10 itu target utama itu sangat luar biasa ya Pak Asep ya. Untuk sekalian untuk komitmen dari Pak Asep sendiri pada kegiatan ini seperti apa ya Pak Asep? Untuk komitmen Pak, ini yang jelas saya tadi yang sudah direncanakan itu kurang lebih 2 minggu. Saya coba untuk kerjakan secara intens Pak, dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama itu Pak, karena memang ada beberapa rekan sejawat yang tahu persis terkait masalah pembelajaran PPL dan juga rekan sejawat yang tadinya di kelas sebelumnya itu kan tahu Paknya, karena memang dari asesmen diagnostik dari sana lah saya lebih tahu tentang anak-anak yang sekarang saya ajar. Ya, Pak, bagus sekali kalau memang ada teman-teman Bapak atau rekan sejawat Bapak yang ingin membantu dalam kegiatan tersebut ya Pak Asep ya. Selanjutnya tindak lanjutnya seperti apa yang terkait coaching pada kali ini ya Pak? Kalau untuk masalah tindak lanjut Pak, sesuai yang tujuan tadi Pak, itu saya mencoba untuk selalu berkolaborasi terlebih dahulu Pak, mencari informasi bagaimana cara menerapkan PBL yang tepat pada kelas yang saya ajar sekarang, terutama pada medianya Pak. Media itu kan
bukan hanya dari informasi buku saja yang saya masukkan ke dalam gambar, tapi juga saya mencari informasi dari internet Pak. Iya, bagus sekali ya. Dan juga itu dari video pembelajaran yang ada di YouTube Pak. Saya mencoba mengadopsi dari sana dan saya terapkan di kelas nanti seperti itu. Bagus sekali Pak Asep. Tentunya semoga apa yang nanti Pak Asep yang sekarang sudah direncanakan dalam rencana ini bisa terwujud dengan baik ya Pak Asep, dengan model pembelajaran PBL ini, dengan mengadopsi pembelajaran dari yang lain juga, itu sangat-sangat luar biasa sekali Pak Asep ya. Semoga nanti hasilnya bisa lebih meningkat ya dari pembelajaran sebelumnya Pak Asep ya. Bagus sekali, dan ini juga dengan menggunakan metode pembelajaran yang baru ini, tentu kita berharap bahwa peserta didik itu lebih baik lagi ya Pak Asep. Terima kasih dulu. Supaya ada perkembangan lah Pak, Iya. dari yang semester sekarang. Iya. Semester kedua. Ya bagus sekali Pak Asep, semoga rencananya itu berhasil ya Pak Asep ya. Terima kasih ya Pak Asep, semoga nanti saya tunggu Pak Asep lah nanti kalau memang sudah berjalan rencana nanti ya. Semoga rencana tadi yang sudah dikembangkan oleh Pak Asep, saya tunggu lagi lah bagaimana hasilnya, saya ingin tahu. Ya Pak, nanti saya akan informasikan Pak bagaimana hasil setelah 2 minggu yang tadi saya rencanakan. Iya, siap. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Bagus Pak Dung, waktunya sangat mengena dan sampai pada titik temu solusi dari permasalahan yang dialami oleh Pak Asep. Secara keseluruhan, saya sudah melihat present yang Bapak lakukan. Bapak juga sudah mendengarkan hati, kemudian dengan menggunakan rasa, ada empati yang saya lihat tadi juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga kita evaluasi nih, sebenarnya Albert Tirta yang Bapak lakukan untuk Pak Asep itu secara besarnya apa saja? Ya, Pak Gus, terima kasih Pak Gus. Tentu tadi setelah saya melakukan coaching dengan Pak Asep ya, juga saya berusaha sekali Pak Gus untuk melaksanakan Albert Tirta, yaitu dari mulai tujuan ya Pak Gus ya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya, dengan tidak mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Gus ya, kehadiran penuh dan juga kehadiran penuh terhadap coach ya, seperti itulah Pak intinya. Dari hasil coaching yang sudah Bapak lakukan, bisa ceritakan apa indikator keberhasilan yang dari pengembangan potensi yang Bapak lakukan sudah terpenuhi? Ya, seperti tadi kemarin juga kan ngobrol sama Pak Gus bahwa kompetisi inti coaching yang paling ingin saya kembangkan di sini yaitu kan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Gus. Ya. Saya rasa sudah beberapa indikator saya lakukan seperti mengajukan percakapan sesuai dengan kata kunci ya Pak Gus, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL yang tadi Pak sebutkan. Itu Bapak dulu ketika mengadakan coaching tadi sudah sangat baik ya, sesuai dengan indikator keberhasilan. Coaching ini akan lebih baik lagi jika pertanyaan lahir dari mendengarkan pernyataan coaching. Ini jika diberikan skala penilaian 1 sampai 4, saya bisa kasih nilai 4 untuk Pak Dudung. Ya, terima kasih sekali Pak Gus. Alhamdulillah kalau begitu Pak Gus. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Tentu kompetisi yang ingin saya kembangkan dari hasil barusan melakukan coaching sekali dengan Pak Asif ya, bagus. Tentu yang pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan indikator mengajukan pertanyaan terbuka ya, seperti menggunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa, dan seberapa juga masuk ya Pak Gus. Asalkan jangan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup ya Pak Gus, seperti apakah, siapakah, itu kan tertutup ya Pak Gus ya. Supaya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tersebut bisa si coach tersebut bisa mengemukakan apa yang permasalahan yang terjadi pada dirinya. Betul sekali, penting sekali bertanya ya. Kalau ada pertanyaannya secara terbuka, kita akan menggali potensi coach ya, menceritakan, menimbulkan potensi-potensi yang tadinya tersembunyi dari coach tersebut. Bagus sekali Pak. Coaching ini juga bisa digunakan dengan siswa ya. Iya. Juga dengan rekan sejawat di sekolah. Sukses selalu Pak
kasih.